Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai Cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang, minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat. Termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan,
Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang.
Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGE. SGE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden. calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan
kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan selepetnomik kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada
yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini.
Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden. calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis.
Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Slepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Slepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah Slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah Slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa
di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN. Sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait
terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden. calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan
Debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik, bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah Selepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah Selepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Mohaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Mohaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Mohaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Mohaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Mohaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Mohaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Mohaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Mohaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Mohaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Mohaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi.
Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Slepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Slepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah Slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah Slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, Ri August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana,
Penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya, misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai.
Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang
harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden, calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya.
Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah Slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah Slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, Ri August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara tim nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang, minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata slepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata slepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata slepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa slepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata slepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata slepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata slepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah slepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan
dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah,
pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGEE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden, calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik, bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan.
Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, Ri August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya. Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies
Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan
Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGEE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden, calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.
Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai Cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, Ri August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih.
Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit.
1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGE. SGE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden, calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik, bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati,
pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai Cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan,
Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang.
Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGE. SGE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden. calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Slepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan
kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan selepetnomik kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah Slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah Slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang, minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat. Termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada
yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini.
Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden. calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet.
pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Slepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Slepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah Slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah Slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa
di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies
Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden. calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah
yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua. Sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah Selepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah Selepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, Ri August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.
perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan
pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN. Sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden. calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024
Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik, bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah Selepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah Selepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit.
Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan.
Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi.
Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah Selepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah Selepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, Ri August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana,
Penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya, misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai.
Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang
harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden, calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya.
Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah Slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah Slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, Ri August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya, misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata slepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata slepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata slepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa slepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata slepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata slepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata slepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah slepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan
dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah,
pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGEE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden. calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik, bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan.
Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, Ri August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies
Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan
Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGEE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden, calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.
Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai Cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, Ri August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih.
Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit.
1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGE. SGE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden, calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik, bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati,
pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai Cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya. Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat. Termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan,
Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan.
Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden, calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Slepetnomics.
sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan selepetnomik kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai Cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah Slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah Slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang, minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat. Termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana
perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua
Ketua Umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden. calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis.
Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik, bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Slepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Slepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah Slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah Slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa
di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies
Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit. Kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden, calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang.
Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik, bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah Selepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah Selepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.
perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan
Anggaran Belanja Negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden. calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024.
Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua. Sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik, bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah Selepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah Selepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit.
Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan.
Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi.
Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua. Sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik, bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah Selepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah Selepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, Ri August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana,
Penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya, misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai.
Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan
menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden, calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut,
Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, Ri August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara tim nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata slepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata slepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata slepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa slepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata slepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata slepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata slepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah slepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai
selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN. Sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama,
Yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya.
Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah Slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah Slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, Ri August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara tim nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata slepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata slepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata slepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa slepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata slepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata slepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata slepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah slepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan
akan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah,
pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGEE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan.
Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, Ri August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan
Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan
Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, terima kasih. Harap tenang. Tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden, calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.
Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai Cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, Ri August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih.
Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit.
1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGE. SGE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini lepet lagi, pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center,
JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai Cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, Ri August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan,
Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang.
Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGE. SGE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGEE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden. calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan
kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan selepetnomik kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai Cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah Slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah Slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada
yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini.
Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden. calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet.
pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Slepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Slepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah Slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah Slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa
di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies
Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden. calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang.
Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik, bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah Selepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah Selepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.
perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk.
Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN. Sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan
Ini adalah calon presiden. calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah Selepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah Selepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya,
Debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara tim nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan.
Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi.
Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden, calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah Selepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah Selepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, Ri August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana,
Penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya, misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai.
Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang
harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden, calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya.
Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah Slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah Slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, Ri August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat. Termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan
berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah,
pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGEE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan.
Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, Ri August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata slepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata slepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata slepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa slepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies
Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan
Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, terima kasih. Harap tenang. Tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGEE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden, calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.
Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai Cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, Ri August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih.
Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting lepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit.
Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGE. SGE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden, calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati,
pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan,
Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang.
Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGE. SGE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden. calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan
kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan selepetnomik kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai Cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah Slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah Slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada
yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini.
Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden. calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis.
Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Slepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Slepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah Slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah Slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa
di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies
Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit. Kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden, calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah
yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik, bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah Selepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah Selepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.
perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan
Anggaran Belanja Negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden, calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024.
2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik, bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai Cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah Selepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah Selepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit.
Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan.
Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi.
Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden, calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah Selepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah Selepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, Ri August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana,
Penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya, misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai.
Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah
menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden, calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut,
Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, Ri August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa.
Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal,
pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGEE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden, calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik, bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy,
Dilansir wartakotalive.com, Kamis tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, Ri August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata slepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata slepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata slepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa slepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan
Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan
Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, terima kasih. Harap tenang. Tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGEE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden. calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.
Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai Cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, Ri August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih.
Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit.
1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGE. SGE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan Selepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati,
pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang, minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat. Termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan,
Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau Caimin Cawapres nomor urut 1 memberikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sempat menyinggung kehadiran Caimin saat pemotongan tumpeng di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dikutip dari Tribun News, Caimin memberikan klarifikasinya saat di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 Desember. Dalam kesempatan itu, ia mengaku dulu mendukung IKN karena sempat berharap ada investasi besar masuk. Caimin menyebut harapan itu muncul mengingat konsultan tersebut merupakan mantan Perdana Menteri Inggris. Cawapres dari Anies Baswedan itu mengatakan hingga saat ini investasi tersebut belum terrealisasi. Oleh sebab itu, dirinya menginginkan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tidak terbebani pembangunan IKN, sehingga menurutnya perlu ada evaluasi terkait dengan proyek tersebut. Lebih lanjut, Caimin mengatakan saat ini banyak hal remeh-temeh yang belum diselesaikan pemerintah. Ia memberikan contoh seperti di Banjarmasin, Balikpapan yang kekurangan air, hingga Pontianak yang membutuhkan pangan. Oleh sebab itu, ia menilai akan dibuat skala prioritas dan IKN menjadi satu di antara yang keluar dalam prioritas pembangunan Anies Muhaimin. Diketahui, Gibran menyinggung momen potong tumpeng di IKN yang dihadiri Caimin saat debat Cawapres di Jakarta Convention Center Jakarta pada Jumat 22 Desember 2023. Gibran bahkan secara terang-terangan menyebut Caimin tidak konsisten yang dulunya mendukung IKN namun kini justru tak setuju karena menjadi wakil Anies Baswedan yang mengusung tema perubahan. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik. Silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang.
Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGE. SGE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Bacawa Pres Gibran Raka Buming Raka berkali-kali mencecar Muhaimin Iskandar dalam momen debat Cawapres pada Jumat 22 Desember kemarin. Seusai debat berakhir, Gibran Raka Buming Raka pun tersorot kamera langsung mendatangi Muhaimin Iskandar. Ia awalnya merangkul dan menyalami Muhaimin Iskandar. Bahkan terekam pula momen kala Gibran berkali-kali membungkukkan badannya di hadapan Muhaimin Iskandar seusai debat berlangsung. Tak hanya itu, Gibran juga menyalami Cawapres Mahfud MD dan juga membungkuk di depannya. Momen ini terjadi saat moderator meminta seluruh capres dan cawapres berkumpul dan berfoto bersama karena debat telah berakhir. Kami persilakan Ini adalah calon presiden. calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Inilah yang disebut sebagai selepet, menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Itulah kenapa kami menggagas Selepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan
kita selepet. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Dengan selepetnomik kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Debat Cawapres di Pilpres 2024 akan digelar KPU RI di Jakarta Convention Center, JCC, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024 mendatang. Debat Cawapres kedua ini akan diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dalam debat Cawapres kali ini, KPU akan mengusung tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, mengungkapkan strategi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam debat Cawapres kedua ini. Billy menyebut kubu Anies Cak Imin akan konsisten dalam mempertanyakan keabsahan Gibran dalam mengikuti Pilpres 2024. Pasalnya menurut kubu Anies Cak Imin, pelanggaran etik Hakim MK yang memuluskan pencalonan Gibran sebagai Cawapres itu telah mencederai demokrasi. Itu, persoalan etik, menjadi pesan utama dalam debat sejak pertama sampai debat terakhir akan kami suarakan. Karena itu awal mula dari segala proses yang tidak benar, kata Billy, dilansir wartakotalive.com, Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Tak hanya itu, Billy menuturkan Cak Imin nantinya akan mengungkit masalah kegagalan proyek ketahanan pangan food estate atau lumbung pangan. Karena masalah food estate ini masih relevan dengan tema lingkungan yang diusung dalam debat. Cak Imin akan lebih siap dan mungkin pembahasan-pembahasan yang tertunda. Seperti food estate masih ada relevansinya dengan isu lingkungan yang sangat teknokratis ya. Menurut saya itu akan jadi senjata andalan juga, ungkap Billy. Lebih lanjut, Billy menyebut Cak Imin akan kembali memberikan kejutan istilah Slepetnomics lainnya dalam debat Cawapres kedua. Dan kejutan-kejutan seperti istilah Slepetnomics akan dihadirkan lagi, pungkas Billy. Debat kedua Cawapres atau debat keempat peserta Pilpres 2024 akan dibuka dengan penyampaian visi misi dari Cak Imin. Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI August Melas menjelaskan, penyampaian visi misi oleh peserta Pilpres dilakukan bergantian sejak debat pertama. Pada debat perdana, penyampaian visi misi disampaikan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, debat kedua dimulai dari calon wakil presiden nomor urut 2 Mahfud MD, dan debat ketiga dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Prabowo Subianto. Kan itu sudah diatur kapan paslon mana itu kan sudah ditetapkan rotasinya misalnya nanti debat keempat akan mulai lagi putarannya awal kan, kata Melas di kantornya, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Jadi yang akan menyampaikan visi misi di segmen pertama itu dimulai dari paslon 1, kemudian paslon 2, kemudian paslon 3, tuturnya. Debat bakal kembali digelar di Jakarta Convention Center, JCC. Seperti 3 debat sebelumnya, debat bakal berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi 120 menit. Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus membahas pelanggaran etik perilaku hakim yang meluluskan pencalonan wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Tim Nasional Anies Muhaimin, Billy David, saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu 17 Januari. Kubu Anies Muhaimin beranggapan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres harus dipersoalkan karena terkait dengan adanya pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai. Dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan, maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta, dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat, termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya, di mana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan, di mana akses pendidikan bisa sampai pada
yang dibutuhkan. Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Banjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih. Berulang kali Bacawa Pres Muhaimin Iskandar menyebut kata selepet di momen debat Cawapres di GCC Jakarta pada Jumat 22 Desember. Setidaknya 15 kali Muhaimin Iskandar mengucapkan kata selepet selama debat yang berdurasi 120 menit ini. Kata selepet disampaikan sejak awal Muhaimin Iskandar menyampaikan visi misinya. Muhaimin menyebut bahwa selepet merupakan gerakan menyabetkan sarung yang umum di kalangan santri. Caimin juga mengatakan jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya, nantinya ia dan Anies Baswedan akan menyelepet berbagai ketidakadilan yang ada di Indonesia. Muhaimin juga memakai kata selepet ketika menyinggung soal tingginya harga bahan pokok dan kecilnya penghasilan penduduk yang bekerja di sektor informal. Termasuk saat sesi tanya jawab, kata selepet juga masih dipakai kembali oleh Muhaimin Iskandar. Pada sesi closing statement atau pernyataan penutup, Muhaimin juga berkali-kali mengucapkan kata selepet. Bahkan ia juga menggunakan istilah selepetnomics sebagai gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu seperti sarung yang saya bawa ini. Bisa di kalangan santri, bisa membangunkan yang tidur, menggerakkan yang loyo, dan sekaligus mengingatkan yang lalai. Jangan salah, selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Ini harus kita selepet. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Muhaimin Iskandar atau